Persisten, Panji Pragiwaksono, dan Muhammad Husnil. Stand up keliling dunia memberikan perspektif baru ke gue. Sebelumnya sudah keliling Indonesia, lalu keliling dunia. Gue punya cara pandang baru terhadap Indonesia menjadi bagian dari warga dunia. Bukan lagi warga Jakarta, tapi ya warga dunia. Panji Pragiwaksono, juru bicara World Tour. Pengantar. Kalau lagi dijalanin bawaannya pengen cepat selesai, tapi kalau udah selesai bawaannya diingat-ingat lagi. Itu bukan deskripsi mengenai menjalani hubungan dengan seseorang. Itu adalah jawaban dari saya setiap kali ada yang bertanya, tur dunia itu rasanya gimana sih? Karena memang begitu adanya. Menjalankan tur adalah sesuatu yang sangat melelahkan. Tur yang panjang, apalagi berkeliling dunia, memakan kesehatan kita, fisik dan mental. Tidak normal untuk bangun di satu negara, kemudian tidur di negara lain. Berkali-kali, berulang-ulang. Kadang kita bangun dan harus mengingat-ingat dahulu. Sebentar, ini gue lagi di mana ya? Metabolisme tubuh dibuat bingung, karena baru saja kemarin jam biologis masih di waktu Melbourne, Australia, yang 3 jam lebih dahulu daripada Jakarta. Tiba-tiba, sekarang ada di sebuah kota yang 18 jam di belakang Jakarta, dan 21 jam di belakang Melbourne. Kadang kita naik pesawat pagi-pagi, kemudian menjalani perjalanan pesawat selama belasan jam. Tiba-tiba, ketika mendarat, langit masih terang. Atau, bahkan sering terjadi, berangkat misalnya pada tanggal 14, penerbangan kurang dari 24 jam. Tiba-tiba, sampai di tujuan, sudah tanggal 16. Satu hari, lenyap, entah kemana. Kami tidak mengalami hari tersebut dalam hidup kami. Raib. Belum lagi tekanan mental yang sebenarnya datang bukan dari ekspektasi akan kesempurnaan, melainkan ketakutan akan kegagalan. Menjalankan tur tidak bisa sendirian, harus bersama-sama dengan tim, dan tim tersebut juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Bayangkan, ketidaksamaan etos kerja, kedisiplinan, kegigihan dari semua orang yang sama-sama mengerjakan satu hal. Kayak LeBron James bermimpi jadi juara NBA. Tetapi dengan anggota tim yang tidak memiliki kesamaan visi dengan dia. Ada yang malas latihan, ada yang lupa pola-pola serangan yang sudah dilatih, ada yang banyak alasan saat kalah, ada pula yang mengaku berjasa saat menang. Kalau itu terjadi kepada LeBron, sudah pasti dia stres, lelah mentalnya. Kalau terkesan tur dunia itu menyakitkan, ya memang. Namun, pada saat yang bersamaan, juga begitu indah dan menyenangkan. Buku ini berusaha untuk memberikan gambaran sejujur mungkin akan juru bicara stand up comedy World Tour. Dan untuk kali pertama, saya merilis buku yang dituliskan oleh orang lain. Ini dilakukan dengan satu alasan spesifik, mendapatkan kejujuran yang brutal akan seluruh hal di balik semua ini. Untuk kali pertama, saya ingin sebuah buku yang tidak lagi-lagi datang dari sudut pandang orang pertama. Saya tidak mau jadi orang yang memberitahu Anda mengenai ini itu tur dunia. Saya ingin Anda membaca pengamatan dan opini dari orang lain yang mendengarkan cerita saya dan cerita tim saya. Orang yang netral dari semua proses tur dunia ini. Dengan itu, ketika orang ini bertanya kepada orang-orang lain yang juga terlibat, mereka bisa lebih jujur dan terbuka daripada kalau yang bertanya kepada saya. Husnil, yang menulis naskah ini, sudah saya kenal lama. Saya membaca tulisan-tulisan dia, dan dia juga membaca buku-buku yang saya tulis. Saya suka gaya penulisannya, sebuah gaya yang berbeda dari saya, dan juga tidak akan pernah bisa saya imitasi sekeras apapun saya berusaha. Memiliki kacamata seperti jurnalis, tetapi dengan keluasan berkata-kata bagikan novelis. Kami berbincang begitu lama untuk proyek ini, dan dengan modal sejumlah wawancara serta mengumpulkan data dari berbagai sumber, bagaikan detektif melakukan investigasi. Akhirnya, buku ini rampung dengan dihiasi kelahiran anak kedua Husnil di tengah-tengah prosesnya. Berkah. Secara teknis, mungkin lebih tepat buku ini ditulis berdua. Co-writer, saya dan Husnil. Karena saya yang banyak cerita, Husnil yang merangkai kata-kata, kemudian saya menambahi ketika ada perspektif yang ingin saya muat dalam buku ini. Semoga ini jadi pengalaman menarik untuk Anda, pembaca lama saya. Dan secara umum, semoga buku ini membuat Anda bukan hanya berani untuk mengejar mimpi, melainkan juga berstrategi dengan pemahaman bahwa tidak semua langkah akan indah menuju ke mimpi. Namun kalau Anda persisten,
Bukan tidak mungkin mimpi Anda akan terjadi. Panji Pragiwaksono, pelawak penjelajah dunia. Sekadar mengantar. Baiklah, Panji tak terlalu senang bila disebut dengan fakta ini. Tapi memang betul, saya mengetahui namanya kali pertama pada acara Kena Deh. Lama tak mengikuti perkembangannya, karena memang jarang masuk berita apalagi infotainment. Dia kemudian tenar sebagai seorang rapper dan komika. Belakangan hari, saya tahu dia menggunakan ketenarannya untuk kegiatan sosial seperti Pita Kuning, yayasan yang membantu para penderita kanker, dan Indonesia Mengajar, yayasan yang fokus pada isu anak muda dan pendidikan. Melihat sekilas perjalanan hidupnya, dia seorang yang bertumbuh. Sebelum mewartakan tentang bagaimana mestinya seseorang berproses dalam berkarya, dia sendiri sudah melakoninya. Dia tipikal orang yang mengambil pelajaran dari apa yang telah dan sedang dijalani, dan beberapa dia jadikan materi untuk komedi. Kerap berinteraksi dengannya dalam sebuah kegiatan sosial politik, saya kemudian tahu bahwa dia seorang yang gigih. Dia menjalani apapun yang menjadi tugas dan kewajibannya, meskipun statusnya pro bono. Di tengah kepadatan jadwalnya yang seabrek, dia meluangkan waktu untuk riset, menulis, menggugah tulisannya, dan turut pula menyebarkannya. Karena itu, saya bungah betul ketika Mbak Putri dan Mbak Intan dari Bentang mengajak saya untuk bias berkolaborasi dengan Panji dalam menulis buku ini. Setelah berkali-kali diskusi dan riset untuk keperluan buku ini, pandangan saya tentang Panji kemudian mengkristal. Dia seorang yang berani bermimpi besar dan memiliki sikap nekat untuk mewujudkannya. Kenapa nekat? Karena dia mendapatkan banyak sekali kendala untuk bias mewujudkannya, tapi dia kekeh tak hendak menjadikan dirinya sebagai pecundang karena kalah dengan kondisinya. Karena itu, dia kerap menaklukkan dirinya sendiri dengan menetapkan target yang rasional dan realistis. Yang juga menarik dari sisi Panji adalah dia tak hendak mengkafling kesuksesan sendirian. Dia mengungkapkan harapannya bahwa buku ini bias menjadi semacam peta jalan bagi siapapun yang ingin melakukan tur dunia. Tapi ini bukan cerita mengenai gemerlap atau kemewahan tur dunia, melainkan kisah perjuangan untuk mewujudkan mimpi-mimpi, mimpi yang kerap mengganggu untuk segera diwujudkan. Naskah buku ini dikerjakan dengan teknik wawancara dan riset. Panji sendiri menulis dan menambahi di sana-sini. Tentu ada banyak hal yang mungkin terlewat dari sini, tapi secara umum buku ini merupakan catatan perjalanan Panji dan manajemen selama mereka melaksanakan tur dunia. Setelah molor dari jadwal semula, akhirnya naskah ini kelar juga. Saya berterima kasih kepada Bang Panji, Bang Zaindra, Bang Ben, Ito, Wulan, Mas Mbicu, juga kepada Mbak Intan dan Mbak Putri. Berkat kesabaran dan keuletan mereka buat nagih, naskah ini akhirnya kelar juga. Banyak terima kasih. Selamat membaca. Salam takdim, Muhammad Husnil.